Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan, mungkin sudah 2 hari ini kita tidak ngevlog, saya tidak ngevlog. Ya sebenarnya ngevlog juga ya, tapi tidak jadi saya upload karena beberapa pertimbangan. Ya memang saya ini ngevlog secara langsung, tidak edit-edit ya. Karena ya saya belum punya tool atau mungkin komputer saya tidak terlalu kuat untuk mengedit ya. Ya sehingga apa yang saya katakan ini ya pembicaraan langsung ya. Jadi tidak saya edit begitu saya start sampai finish ya ini rekamannya gitu. Ya kadang-kadang di dalam pembicaraan itu ada satu hal yang setelah kita pertimbangkan kita takut ada yang salah paham gitu ya, sehingga perlu di-cut ya. Tetapi mengekat seperti itu ternyata juga perlu editing gitu ya, editing. Saya belum menekuni soal edit mengedit. Kawan-kawan, hari ini kita berbicara tentang topik yang ringan saja, yaitu tentang kerja keras. Topiknya ringan tapi kalau dilakukan ya tidak ringan juga gitu. Kawan-kawan sekalian, mungkin kita sudah merasa bahwa kita ini sudah bekerja keras, tapi hasilnya belum bisa seperti yang kita harapkan. Tapi bisa jadi ya kita ini sebenarnya belum bekerja keras ya. Kita perlu untuk mengetahuinya ya, untuk mengetahuinya apa kita ini sudah bekerja keras atau belum, itu sebenarnya bisa dengan perbandingan, membandingkan diri kita ya dengan orang-orang yang ada di luar. Tapi jangan membandingkan orang lain ya, terutama istrimu dengan orang lain, jangan gitu ya. Yang kamu bandingkan itu harusnya diri kamu sendiri ya, diri kamu sendiri. Kan sekalian, kalau kita melihat di beberapa orang seperti kemarin saya membawakan resensi bukunya Mas Piring tentang filosofi teras yang dia bisa laku sampai cetakan ke-72 ya. Ya itu kerja keras gitu ya. Ya kalau kita coba kita bandingkan dengan dia membuat buku setebal 324 halaman. Ya wajar dong sukses ya, wajar sukses. Sedangkan kita gitu ya, membaca saja mungkin berat gitu ya, tidak kata, padahal cuma membaca loh, belum belum membuat. Jadi orang-orang itu menjadi sukses itu ya wajar karena dia bisa bekerja keras, melakukan kerja keras. Beberapa kalau saya membaca buku itu ada yang saya pikirkan selain isi buku, yaitu betapa orang-orang ini para pekerja keras membuat buku setebal itu. Sementara kita saja yang membaca itu wah kayak capek gitu loh ya. Misalnya buku ini buku ya, bagus juga sih, Sumbangan Peradaban Islam pada Dunia. Ini sebenarnya bukan buku tulisan langsung, tapi terjemahan dari Profesor Ragib Asirjani. Tapi ya Profesor Ragib itu beliau membuat buku seperti ini bukan ecek-ecek ya, kerja keras. Yang menerjemahkan juga kerja keras. Luar biasa, ini sampai 862 halaman, bayangkan. Sedangkan kita yang cuma membaca ya, itu saja tidak sanggup ya. Artinya kita ini belum bekerja keras, bukan ya, maksudnya levelnya itu tidak ada apa-apanya dibanding orang-orang yang ada di luar. Jadi kan sekalian, saya juga hari ini juga pengen menguasai sesuatu ya. Kemudian saya training ya di framework programming, karena saya belajar nggak bisa-bisa atau sudah belajar lupa lagi ya. Ya nanti kita bahas bagaimana cara belajar kita yang efektif. Dan kemudian saya ikut kursus di Udemy ya, ikut kursus ini ya di Udemy ini. Ya kalau kita lihat ya, yang membuat kursus ini juga
pekerja keras gitu ya. Siapa ini namanya, Mas Afif apa siapa ya, dijual 100, apa kemarin dapat dapat diskon jadi 125.000 atau berapa ya. Ya beliau membuat sebuah konten yang tidak ecek-ecek gitu ya, membuat sebuah video, ya membuat sebuah video sampai jadi banyak sekali isinya, studi kasus yang cukup lumayan ya. Saya aja baru sampai sampai bab berapa ini ya, itu saya aja masih ya lihat sampai section 1 ya, itu yang subsectionnya ketujuh gitu ya. Ya ini sudah seminggu lebih gitu ya. Oke, jadi beliau ini juga bekerja keras gitu, membuat yang seperti ini ya, bekerja keras. Dan mungkin kita ingin sukses tapi untuk membuat yang seperti ini masih jauh. Nah ini, jadi dengan membandingkan itu kita bisa mengetahui apakah sebenarnya kita ini sudah bekerja keras atau belum gitu ya. Jadi kan sekalian, itu contoh yang sederhana ya. Ya contoh yang lainnya masih banyak. Kan sekalian, kadang-kadang ada motivator yang mengatakan ya kita tidak usah kerja keras gitu, tapi kerja cerdas saja lah. Ini menurut saya tidak tepat ya. Jadi ya kita harus kerja keras dan cerdas gitu. Tapi kerja kerasnya ini ndak boleh dihilangkan ya. Ya cerdas itu penting, tapi kalau tidak bekerja keras ya ya tidak cukup gitu ya. Oleh sebab itu sering dikatakan ya, orang yang bekerja cerdas ya tanpa kerja keras itu hasilnya setengah matang. Kalau sekarang kan orang-orang muda pengen kerja cerdas gitu ya, hingga kaya mendadak ya, nggak bisa. Semuanya itu perlu kerja keras. Bahkan orang yang kita sebut sebagai orang yang kerja cerdas pun ya sebenarnya dia harus, kalau beneran ya, kalau beneran dia sukses karena itu, dia diawali dengan kerja keras ya. Jadi kerja keras tanpa kerja cerdas tanpa kerja keras itu hasilnya ya setengah mateng gitu ya, belum mateng ya. Strategi ya, efisiensi, mungkin itu yang dikatakan kerja cerdas ya, itu penting ya, tetapi tanpa eksekusi yang sungguh-sungguh, daya juang yang sungguh-sungguh ya hasilnya tidak maksimal gitu ya. Kemudian kalau kerja keras tanpa kerja cerdas ya boros tenaga gitu ya. Jadi kerja keras tanpa kerja cerdas ya boros tenaga gitu ya. Kita mengandalkan tenaga tanpa strategi ya kita sibuk banyak melakukan sesuatu tapi hasilnya ya tidak besar ya. Yang benar ya memang kerja keras dan kerja cerdas gitu ya. Jadi itu menjadikan kita itu sukses lebih cepat. Tapi yang namanya kerja ya kerjanya harus lebih banyak daripada mikirnya gitu ya. Jadi kerja cerdas itu simbol dari berpikir, kerja keras itu simbol dari tenaga ya. Tapi dalam pekerjaan tenaga tentu lebih besar porsinya ya. Jadi itu ya kawan-kawan, tetap semangat karena dalam tahun-tahun mendatang ini agak berat tantangannya ya, karena ya di episode sebelumnya meninggalkan banyak hutang yang cukup besar gitu ya, dan rencana ini itu ternyata tidak berhasil gitu ya. Tidak bermestinya kan orang utang investasi dapat return yang returnnya membuat kita saat ini lebih sejahtera, tapi faktanya kerja yang dia lakukan ini ya bukan mendatangkan return tapi mendatangkan tagihan ya. Mungkin ini ya kerja keras yang tidak cerdas ya. Oke, demikian kawan-kawan, atau mungkin bukan kerja keras, ini hanya mengambil untung. Entahlah gitu ya itu urusan yang di atas ya, kekuasaan yang di atas. Tapi ya
ya dampaknya ke kita juga gitu ya, karena ini sudah jatuh tempo ya. 2025 ini 2026 2027 2028 dan seterusnya itu ya kita harus mengembalikan ya bulan kita ya kita ini karena kita warga negara, tapi pemerintah harus mengembalikan utang yang tidak sedikit ya, sehingga untuk menjalankan pemerintah perlu efisiensi yang ugal-ugalan ya gitu ya. Jadi mari kita menyiapkan diri dengan kerja keras ya dan cerdas ya itu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.